Bagi sobat yang mining menggunakan NiceHash, kalau kalian tidak menyelesaikan KYC, maka miningnya tidak akan bisa berjalan. Bagaimana solusinya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat Twist TV. Oke, udah lama ya kita nggak bahas tentang NiceHash, dan ini by request ya, banyak banget yang request bahas tentang NiceHash. Jadi sekarang kalau mau mining di NiceHash, kita harus menggunakan verifikasi KYC yang sebelumnya ini tidak dibutuhkan sama sekali ya. Ya karena memang semua exchange sekarang sudah mewajibkan yang namanya verifikasi KYC. Jadi exchange luar maupun dalam negeri sama ya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang Lightning Network yang ada di NiceHash yang biasa kita withdrawnya ke Binance gitu ya. Terus nggak bisa digunakan. Kenapa? Jadi di sini semua akan kita bahas ya. Oke, satu persatu. Pertama kita bahas tentang yang KYC. Jadi ini saya baru login dan saya pribadi pun belum KYC. Kenapa? Karena mining sekarang sudah saatnya take profit ya sebenarnya. Jadi ya seenggaknya di 2025 itu kita benar-benar take profit semua. Tapi kalau kalian masih mining dan ada alatnya, biarkan alatnya tetap berjalan, karena ya harusnya sudah untung ya kalau yang start seenggaknya paling telat itu di awal tahun 2024 ini. Tapi bagi kalian yang justru baru mulai mining, saran saya simak video terbaru saya, karena mining sekarang itu lebih mudah ya. Jadi tidak perlu beli alat lagi, kalian cukup masukkan duit kalian di koin yang mau di mining, terus di lock, staking atau di earn. Itu kalian sudah dapat koin tersebut harian. Jadi bisa di staking, harganya ikut naik kan. Sekarang kan lagi pada naik ya koinnya. Terus kalian juga dapat koinnya harian. Jadi ada yang harian, mingguan, dari bulanan. Tapi saran saya mendingan yang harian deh. Jadi kalian bisa tradingkan kapanpun, bisa jual kapanpun, dan setiap hari juga dapat hasilnya. Jadi untuk sobat yang ingin belajar tentang hal ini ya, itu bisa masuk grup Telegram Twist TV di deskripsi video. Kita lanjut. Jadi kita coba verifikasi KYC-nya sekarang. Klik di sini. Oke, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan pertama ini memastikan kita ownernya apa bukan. Ya, kita ownernya. Rata-rata mining untuk kita sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini proses KYC-nya. Kita klik continue. Kemudian di sini diminta dokumentasi ya. Continue on phone. Oke, ini karena kita pakai PC, mau nggak mau saya pindah dulu ke HP. Oke, jadi ini saya sudah login di HP ya, pakai browser juga. Karena saya tidak pakai aplikasi, yang pakai aplikasi itu email satunya lupa password dan nggak bisa balik gitu. Jadi di sini cara verifikasinya itu klik nama atau profil kita, kemudian my setting, lanjut ke akun limit. Nah di bagian sini di bawah ada verifikasi. Oke, jadi langsung aja kita klik verifikasi di bagian ini. Kita jawab seperti tadi ya. Jadi kita adalah ownernya. Kemudian ini proses sedang berjalan, kita tunggu, kita pilih continue. Pertama adalah KTP ya, kita klik continue lagi di sini. Kemudian kita pilih yang all country except USA. Jadi kita tidak di Amerika maksudnya. Kita mulai negaranya Indonesia. Kemudian pakai apa nih? Saya pakai ID card aja atau KTP. Kemudian klik continue. Oke, saatnya upload foto dokumennya. Jadi kalian siapkan masing-masing KTP-nya. Pastikan lokasi kalian seterang mungkin nih ya. Kalau bisa di outdoor. Nah, kalau KTP-nya agak lecek kayak saya, ini agak takut juga nih. Takut dia jadi burem kan, nggak diterima. Pertama foto bagian depan ya. Terus kita continue. Masukkan tanggal lahir kalian. Upload bukti alamat. Nah, untuk alamat rumah ini biasanya pakai pembayaran listrik, cicilan, kreditan, biasanya ada alamat rumah kita ya. Jadi kita butuh alamat tersebut. Mungkin kalau kalian bikin rekening bank dan banknya itu masih pakai alamatnya yang sama rumahnya ya, itu bisa. Kalau saya pribadi karena udah pindah tempat, jadi nggak bisa pakai rekening. Lagi pula rekening bank sekarang udah digital semua ya, jadi nggak ada bukti fisiknya, agak susah ya. Oke, jadi silahkan upload dokumen kalian. Seperti yang saya sebutkan tadi, intinya adalah alamat rumah yang alamatnya sama sesuai KTP kalau bisa. Jadi di sini ada yang dilarangnya juga ya. Jadi tidak boleh pakai screenshot dan tidak bisa pakai struk pembelian. Kayak misalkan kalian beli paket kan ada buktinya tuh ya, ada paketnya dalam kalian, nggak bisa pakai itu ya. Jadi ini beda. Di sini disarankan bank itu kalau bisa tidak lebih dari 3 bulan. Kemudian tagihan provider seperti saya pakai IndiHome. Nah, ada tagihan nih kan, itu bisa untuk
pengajuan dokumen ini. A few inches later. Oke, tadi saya nyari dokumen bukti tagihan alamat rumah ya, atau bank gitu ya. Karena bank saya udah beda alamat gitu dengan tempat tinggal sekarang, jadinya agak susah ya, nggak sama dengan KTP juga gitu. Apalagi di daerah Depok, Tapos dan Cimanggis itu ada perbedaan ya. Dulu pindah, tadinya kita di Cimanggis berubah kecamatan menjadi Tapos, jadi benar-benar beda banget ya. Akhirnya kita coba pakai tagihan IndiHome dan sekarang sudah tidak ada e-statement IndiHome, mungkin karena semenjak dibeli Telkom ya. Biasanya saya dapat emailnya, sekarang udah nggak dapat. Kemudian kita pakai PLN dan PLN-nya token di sini ya, jadi nggak ada tagihan PLN lagi. Jadi saya nggak bisa ngisi bukti alamat rumah. Ini dia kendalanya ya. Kita udah coba pakai tagihan dari kartu kredit ya. Ternyata yang digital itu tidak ada cantumkan alamat rumah. Jadi step 3 saya stuck di sini ya. Kemudian 4 declaration biasanya sih ya cuman checklist gitu. Mungkin ada tanda tangan, mungkin ya, saya nggak tahu ya karena saya belum sampai nomor 4. Kemudian nomor 5 liveness check, jadi langsung kamera ke muka ya, nanti dia cek secara langsung. Dan 6 adalah pertanyaan. Oke, jadi intinya di sini saya pun tidak berhasil untuk KYC karena saya belum tahu mau membuktikan alamat rumahnya itu dari mana, alamat tempat tinggal. Oke, lagi pula saya juga udah lama sih kita nggak pakai NiceHash, nggak mini NiceHash, karena kita udah pindah mining ke tempat baru gitu ya. Dan bagi kalian yang mau withdraw ya, jadi mau withdraw itu ada tulisan ya, kita coba withdraw. Terus butuh KYC juga kan, bagi kalian yang udah punya akunnya ya berarti kalian harus usahakan gimana caranya, atau mungkin harus bikin rekening bank. Ya kalau memang hasilnya worth it ya, jangan sampai kalian bikin rekening bank ternyata hasilnya malah minus gitu. Ya pendapat saya lebih baik move on aja, walaupun sebenarnya sayang ya kalau emang ada duitnya di dalam. Kemudian bagi sobat yang mau withdraw terus ada tulisan informasi seperti ini, tenang aja ya. Jadi NiceHash memang biasanya ada maintenance. Nah sekarang ini kayaknya juga lagi maintenance. Mungkin ada perpindahan jaringan atau data ya. Jadi sedang ada transisi intinya. Jadi kalian harus nunggu dulu sampai transisinya selesai baru bisa withdraw. Ini sudah pernah terjadi di zaman dulu ya, tahun-tahun kemarin dengan perbedaan ya. Waktu itu ada yang dihack lah, kemudian ada maintenance, upgrade jaringan dan lain-lain. Tenang aja, bisa di withdraw karena yang dulu dihack di tahun 2018 atau berapa gitu ya. Jadi itu pun semuanya sudah dikembalikan ke member NiceHash. Oke, saran saya sih bagi kalian yang mungkin baru mau terjun ke mining, silahkan dicoba-coba untuk pengalamannya. Saran saya ikuti perkembangan zaman yang update, karena mining yang modelnya tradisional seperti ini yaitu proof of work, jadi yang banyak alat miningnya sudah nggak worth it menurut saya kalau kalian baru start sekarang. Jadi lebih baik ikut mining POS, Proof of Stake, seperti mining yang zaman sekarang atau farming atau earn. Nah itu jauh lebih baik karena uang kalian tetap utuh, setiap hari berkembang, kalian juga bisa trading kan. Yang mau belajar silahkan join grup Telegram di deskripsi video ini. Karena dengan join grup kalian pun bisa dapat modal trading gratis juga loh. Jadi bisa untuk trading gold, forex, dan crypto pastinya. Langsung aja join grup di bawah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.